Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Astra International 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Oke, untuk ASI, ya ini memang adalah perusahaan yang sangat-sangat baik. Ya, kenapa? Karena riwayat pembagian dividennya sangat-sangat jelas dan rutin. Ya, tiap tahun bagi dividen tuh, setahun 2 kali malah. Ya, jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat, gitu. Karena kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas aja, gitu ya, atau ada masalah soal bisnisnya, atau mungkin cuma berkaya owner perusahaannya aja, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Jadi dengan adanya dividen, artinya ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya, atau bisa dibilang uang tunggu juga, gitu ya, gitu. Jadi perusahaan yang seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut. Gitu. Cuman yang jadi pertanyaan yang biasa jadi masalah itu adalah harganya turun terus gitu ya. Misalnya kalau harga sih valuasi itu teman-teman yang harus hitung sendiri ya, margin of safety-nya. Oke, di sini kita lihat satuannya miliaran ya, unik gitu karena ASI ini kalau nggak salah satu-satu atau dulu sih kalau saya Telkom ya, Telkom juga yang satuannya miliar ya gitu, jadi unik gitu, jadi asetnya besar sekali. Nah, kita lihat dulu untuk ke kas Tarakas ya. Di sini kita lihat kas Tarakas, karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Nah, di sini untuk posisi kasnya dia turun 3,5 triliun, ya 6,7%. Gitu, nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita langsung ke tab ekuitas, langsung pilih pos keuangan di saldo laba, ya yang ini nilainya. Nah, ini kita harus lihat karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1. Ya, jadi si ASI ini sampai 2026 Q1 telah profit sebesar 224 triliun. Ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Gitu. Jadi ini adalah perusahaan yang sangat baik ya, saldo labanya positif gitu ya. Gitu, dan dia bagi dividen ya. Jadi keuntungannya nyata gitu, nggak cuma untung di atas kertas saja. Berikutnya kita lihat ke ekuitas pemilik, yang ini nilainya. Oke, di sini kita lihat ya, untuk rasio saldo terhadap modal awal di 3,2. Artinya ASI telah profit sebesar 3,2 kali modal awalnya. Jadi ibaratnya modal 1 miliar telah profit 3,2 miliar ya di luar dividen gitu. Jadi terbukti profit nih. Dan secara PBV ini fair value ya, di PBV 1 kali. Gitu. Nah, berikutnya kita lihat ke laporan laba ruginya, kita langsung lihat pendapatannya gitu ya, untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini pendapatannya turun 4,6 triliun ya? Miliar triliun ya gitu, karena ini satuannya besar ya. Turun 5,6% gitu ya. Nanti berikutnya pendapatan akan dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat laba bruto. Ya, untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Dari sini kita lihat untuk GPM 19% aja, kalau teman-teman menjual barang 100 juta gitu ya, ambil profit quarter ya 19 juta gitu ya. Jadi maka cari perusahaan tuh yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar juga laba bersihnya ya, ada ruang gitu. Laba bruto kan nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, baru nanti kita dapat laba periode berjalannya ya, inti dari laporan laba rugi. Nah, di sini untuk laba bersih turun 1 triliun. Ya, laba kotor turun 1,5 triliun. Ya, di sini memang turun 15% ya untuk laba bersihnya. Nah, tapi meskipun ada penurunan laba bersih gitu ya, secara PER ini masih masuk akal ya, di 9,9 kali ya 10 kali gitu ya. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi beli ASI ya, sedangkan untuk holding period itu setidaknya ya 10 tahun lah, 9,9 gitu ya. Jadi masih oke, masih masuk akal ya. Berikutnya kita lihat ke laporan arus kasnya gitu ya, untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya, penerimaan kasnya. Nah, di sini kita lihat untuk penerimaan kas dia turun 870 miliar, turun 1%. Dan tapi kalau kita lihat ini rasio penerimaan kasnya masih tetap tinggi ya, di 99%. Artinya customer bayarnya selalu full ya. Nah, uang kas ini harus tinggi karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Kita bayar dulu untuk operasional, nanti didapatkan net CFO gitu ya, wajib positif, karena kalau dia positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang yang sudah dikumpulkan itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja
ya. Nah, di sini memang untuk net CFO memang turun 53% ya, turun 7,1 triliun. Nah, berikutnya untuk aktivitas ekspansi usaha. Di sini nilai negatif, ada perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya, ya. Dan untuk di 2026 Q1 perusahaan lebih ekspansif ya dibandingkan dengan periode sebelumnya, ya. Karena ini kan nilainya dua kali lebih besar ya negatif ya. Nah, lalu untuk aktivitas pendanaan gitu ya, di sini kita lihat nilainya positif, ada perusahaan mengambil pinjaman gitu ya, karena kalau nilai negatif ya artinya melakukan pelunasan tuh. Di sini tuh kan penerimaan tuh ambil 78 ya, itu penilaian positif gitu, penerimaan utang bank jangka panjang gitu ya. Sebenarnya di sini kita lihat gitu ya, kalau misalnya dilihat dari polanya ini kan plus min plus dan ada penurunan kas tara kas ya. Jadi untuk ekspansi usaha di periode yang ini itu dibiayai dari net CFO gitu ya, dari uang dari aktivitas bisnis dan juga dari pinjaman. Dan ada penurunan kas ini juga artinya uang di dalam dompet juga dia ikut ya berkontribusi terhadap ekspansi usahanya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau secara cash flow segini saya rasa masih sehat gitu ya, karena memang apa namanya uang yang ada ini kan digunakan untuk ekspansi yang saya rasa masih terkontrol. Tapi makanya kita harus lihat ya untuk resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensinya gitu ya, kita validasi di sini. Ini kita naik dulu, kita pindahkan dulu data-datanya mana tadi yang di atas ya. Nah, yang ini nilainya 188,3 ya, turun lagi. Nah, di sini rasio lancar masih kuat ya di 1,2, rasio kas juga cukup oke di 0,3. Untuk short term debt-nya ada pinjaman jangka pendek. Sebentar ya, pinjaman jangka pendek, pinjaman ini, pinjaman bank dan pinjaman lain-lain satu surat utang. Jadi saya rasa kita hanya pindahkan 3 aja ya. Oke, di sini kita lihat memang untuk kas short term DP di 0,6. Ini turunnya signifikan. Jadi dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Jadi kalau 0,6 itu berarti ini kan nih utang dengan bunga yang harus lunas kurang dari 1 tahun itu 74 triliun. Ya, uang di dompet cuma 49 triliun gitu ya. Jadi penting sekali untuk dilihat gitu ya cash flow di kuartal-kuartal berikutnya ya, pastikan untuk pembayaran utang-utang yang ada itu lancar. Gitu. Karena kalau misalnya pembayaran utang nggak lancar, takutnya nanti mengambil pinjaman lagi. Kalau ada pinjaman lagi kan artinya ada bunga yang harus dibayar. Cuman saya rasa segini masih masuk akal. Cuman memang kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya ini jauh lebih baik sih saya rasa. Gitu ya. Ini kan karena memang kalau ada penurunan CFO ya artinya kurang begitu lagi ada uang ini ada sebagian yang berat di bagian operasionalnya. Ya karena kan sebelumnya tuh ini 13, ini di 6 ya, turun setengahnya gitu. Oke, berikutnya sekarang kita jangka panjangnya di liabilitasnya gitu ya, pindahin dulu. Di sini DER masih aman di 0,7 ya, masih terkontrol. Terus untuk short long term debt-nya di sini ada 2 ini aja ya, kita pindahkan aja pinjaman bank sama surat utang. Oke ya, di sini kita untuk long term debt to equity masih aman ya, di sini di 0,14 ya, jadi sebenarnya masih rendah resiko secara solvensi. Coba likuiditas ya ini masih rendah ke menengah gitu, cuman mungkin cenderung ke rendah ya, tapi secara cash flow sih ini memang menengah ya saya rasa ya gitu. Oke, jadi ASI setelah dipindahkan data-data keuangannya, ASI ini saya rasa perusahaan yang baik ya, jelas perusahaan yang terbukti untung, ada dividen ya rutin itu jelas, ada nilai tambah atau pemegang saham ya. Perusahaan juga telah profit sebesar 3,2 kali modal awalnya ya, dan dihargai secara PBV di fair value di 1 kali. PER masih masuk akal di 9,9 ya, di bawah 10 gitu ya. Cash flow masih oke lah gitu ya. Gitu, cuman perlu lagi dipantau di kuartal-kuartal berikutnya. Untuk total debt ada kenaikan gitu ya. Secara likuiditas masih lumayan lah ya, cuma memang sedikit lebih bagusan yang periode sebelumnya sih ya. Apalagi yang kas ini kan posisinya lebih kuat ya. Tapi secara solvensi sebenarnya di sini masih aman ya, masih rendah resiko. Oke, itu aja pendapat saya untuk ASI ya. Dan saya selalu sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya, harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi yang pakai PBV dan PER, juga teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak ya. Kalau ada pertanyaan dari Kosam langsung aja tulis di kolom komentar. Saya Adun dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.